Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan memberikan amanah besar sebagai khalifah di muka bumi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, terutama dalam kepemimpinan, keadilan, dan akhlak mulia. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Lutfi Gifari Hiban, mahasiswa Telkom University dengan NIM 1030324105 dari kelas IT 4802. Dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, seringkali kita terjebak dalam rutinitas duniawi yang membuat kita lupa akan jati diri kita sebagai makhluk spiritual. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu, antara kebebasan dan tanggung jawab. Konsep khalifah hadir sebagai titik temu antara kesadaran spiritual dan aksi nyata di dunia. Teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwa kita semua memegang posisi penting di dunia ini? Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya datang ke kampus untuk belajar, mendapatkan IPK tinggi, atau sekedar mencari pekerjaan kelak. Kita memikul amanah yang jauh lebih besar, menjadi khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan secara eksplisit tentang peran ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran representatif Tuhan di dunia. Sebagai khalifah, kita bertugas memelihara, mengatur, dan membangun peradaban sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, tanggung jawab ini bukan hanya milik pemimpin besar atau tokoh masyarakat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kullum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyatihi," yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar simbol prioritas, tetapi juga sarana pelayanan. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling tinggi kedudukannya, tetapi dalam konteks mahasiswa, tapi yang paling besar tanggung jawabnya. Dalam konteks mahasiswa, ini berarti menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekitar melalui gagasan, karya, dan akhlak. Ini artinya setiap orang tanpa kecuali adalah pemimpin dalam lingkupnya masing-masing. Seorang mahasiswa adalah pemimpin atas ilmunya. Seorang anak adalah pemimpin atas dirinya. Bahkan seseorang yang hanya menjalani kebersihan lingkungan pun menunaikan sebagian amanah khalifah. Sebagai mahasiswa Telkom University, apa saja bentuk implementasi peran khalifah itu? Pertama, bertanggung jawab terhadap ilmu. Kita tidak hanya sekedar belajar demi nilai, tetapi menjadikan ilmu sebagai alat untuk membawa manfaat. Kita jauhi plagiarisme, mencontek, penyalahgunaan pengetahuan. Kedua, berakhlak mulia. Islam menekankan pentingnya adab dan etika sebagai fondasi kepemimpinan. Khalifah sejati adalah mereka yang jujur, santun, adil, atau mampu menjadi contoh dalam sikap dan ucapan. Ketiga, peduli terhadap lingkungan dan sosial. Sebagai wakil Allah di bumi, kita bertanggung jawab menjaga ciptaannya, baik manusia, hewan, maupun ekosistem. Hal ini dimulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, hemat energi, menolong teman yang kesulitan, seperti itu. Yang keempat, berkontribusi aktif di masyarakat. Khalifah bukan sosok pasif, ia proaktif, mencari solusi, berpikir kritis,
dan mengambil peran dalam menciptakan perubahan. Misalnya, ikut dalam kegiatan sosial, organisasi, kemahasiswaan, atau program pengabdian masyarakat. Tentu menjadi khalifah bukanlah tugas yang ringan, tetapi di balik itu terdapat kehormatan yang luar biasa. Allah tidak memberikan amanah ini kepada makhluk selain manusia. Maka sungguh keliru bila kita hidup tanpa tujuan atau hanya mengikuti arus tanpa visi. Teman-teman, kita juga harus mengetahui bahwa tanggung jawab sebagai khalifah juga mencakup cara kita memakai waktu. Waktu adalah salah satu nikmat yang sering diberikan, yang sering diabaikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia adalah waktu luang dan kesehatan. Maka sebagai mahasiswa, mengelola waktu dengan baik, menjadwalkan aktivitas, dan memanfaatkan masa muda untuk hal produktif juga merupakan implementasi nilai khalifah sejati. Maka berbanggalah bukan karena kita manusia, tetapi karena kita dititipi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan menjadikan lebih baik. Itulah makna kemuliaan yang hakiki. Teman-teman sekalian, peran khalifah itu bisa kita mulai dengan sekarang, dari sekarang. Peran khalifah itu bisa kita mulai dari sekarang, bukan besok. Bukan nanti saat sudah bekerja. Tapi hari ini, dimulai dari bangun pagi tepat waktu, menjaga lisan dari kata-kata kasar, fokus belajar, menghormati dosen, membantu teman, menjaga kebersihan kampus, hingga menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, marilah kita resapi kembali peran kita sebagai khalifah. Kita adalah pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri. Maka, mari kita pemimpin diri kita sendiri menuju kebaikan. Kita arahkan langkah-langkah kita untuk memberi manfaat, bukan kerusakan. Akhir kata, semoga kita mampu menjadi khalifah yang amanah, pemimpin yang jujur, dan manusia yang selalu menebar kebermanfaatan dimanapun berada. Karena di dunia ini akan lebih baik jika kita semua sadar atas peran yang kita lakukan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.